Halo semuanya, memperkenalkan nama saya Darwin, NPM 1851071, jurusan Ilmu Hukum. Hari ini saya melakukan talkshow tentang tenaga kerja asing untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Hukum Ketenaga Kerjaan dengan dosen pengampu Bapak Yehezkiel Lumampo. Sekarang ini saya bersama narasumber saya, dia akan memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih. Nama saya Irfan Naris dan saya merupakan staf HR di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang plastic molding injection yang pada dasarnya kami merakit barang-barang dari plastik menjadi barang setengah jadi. Lalu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oke, silakan. Apakah Bapak bisa jelaskan pekerjaan Bapak di perusahaan tersebut? Secara garis besar saya jelaskan aja ya. Ya. Oke, jadi di sini saya secara garis besar menangani untuk permasalahan rekrutmen tenaga kerja. Jadi lebih ke kalau ada tenaga kerja yang ingin masuk ke perusahaan itu juga ya administrasinya melalui saya semuanya. Itu jadi tugas utama saya dan saya juga di saat yang sama mengurus kontrak kerja karyawan. Jadi segala hal yang berhubungan dengan kontrak kerja itu saya yang pegang. Dan juga di saat yang sama saya juga mengurus tentang tenaga kerja asing. Di sini saya membantu untuk kepengurusan RPTKA dengan kepengurusan kitas dari tenaga kerja asing. Gitu. Terus kalau syarat-syarat mempekerjakan tenaga kerja asing itu seperti apa aja? Nah, syarat-syarat mempekerjakan tenaga kerja asing itu kita melihat ke badan hukum. Kita harus melihat dulu beberapa aspek dari segi hukumnya dulu ya. Jadi di sini yang bisa mempekerjakan tenaga kerja asing dia itu harus merupakan seorang pengusaha pastinya. Jadi kan di sini tenaga kerja asing mereka tetap tergolong sebagai seorang tenaga kerja. Jadi yang bisa merekrut tetap saja seorang pengusaha dong, benar kan? Nah di sini yang menjadi pertanyaan selanjutnya pengusahanya seperti apa? Itulah yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan biasanya dia itu berada dalam badan hukum yang pada dasarnya telah diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi kalau mau mempekerjakan tenaga kerja asing pastikan diri dulu terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan. Itu satu. Itu dari segi pengusahanya. Oke. Kalau dari segi tenaga kerja asingnya juga tidak bisa sembarang masuk ke Indonesia. Jadi di sini tenaga kerja asing sesuai peraturan dari UU Ketenagakerjaan dia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Dia harus memiliki pengalaman minimal 5 tahun di bidangnya. Misalnya kita mau merekrut seorang engineer dari tenaga kerja asing nih misalnya. Jadi engineer ini dia harus punya pengalaman 5 tahun sebagai engineer itu. Jadi kalau kurang dari itu ya tidak bisa. Dan dia juga harus memiliki background pendidikan yang pas, yang cocok juga, dan dia harus memiliki sertifikasinya juga. Jadi tak boleh sembarang tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Itu dan istilahnya ya mereka harus memiliki NPWP dan sebagainya. Dan biasanya itu juga pasti diurus dari perusahaan juga sih. Gitu. Lalu untuk jabatan mereka itu biasanya seperti apa? Untuk jabatan ya. Sebenarnya untuk jabatan untuk tenaga kerja asing sangat dibatasi. Jadi tidak semua jabatan itu boleh diisi oleh tenaga kerja asing. Di sini umumnya itu yang kita sering temukan itu dalam mereka itu sebagai engineer. Pada lapangannya bisa saja seperti itu dan bisa saja dari segi bahkan dari pengusaha sendiri kadang itu bisa jadi orang asing juga. Kita bisa melihat perusahaan asing bahkan juga banyak perusahaan asing swasta ya. Tapi di sini mungkin lebih ke arah jabatan yang bisa diduduki oleh seorang tenaga kerja di sini ya. Nah, untuk jabatan saya banyak dan itu diatur dalam seingat saya itu adalah Kemen nomor 228. Jadi di situ diatur tentang jabatan-jabatan apa saja yang boleh dan tidak boleh diduduki oleh seorang tenaga kerja asing. Jadi di situ nanti bisa dilihat saja di browsing atau mungkin ada literasi hukum tentang itu silakan dibaca aja. Tapi pada dasarnya ke pekerjaan seperti HR dan pekerjaan-pekerjaan yang ringan seperti untuk perburuhan itu tetap tidak diperbolehkan. Jadi dan untuk masalah mempekerjakan tenaga kerja asing untuk mewawancarai tenaga kerja itu tidak diperbolehkan juga seperti itu. Jadi saya terbatas lah itu posisi mereka. Terus untuk dokumen perizinan yang diberikan kepada imigrasi itu? Itulah yang kita sebut dengan yang namanya RPTKA.
Jadi RPTK itu rencana perencanaan penggunaan tenaga kerja asing. Jadi di sini kalau ada tenaga kerja asing mau masuk ke Indonesia, mau bekerja, itu harus mengajukan itu dulu sebelum mengajukan kitas dan sebagainya, itu harus ada dulu. Jadi di sini kalau udah ada RPTK nih, baru tenaga kerja asing ini bisa masuk. Cara tenaga kerja asing ini dapat RPTK itu gimana? Itu dari PT itu harus menyiapkan beberapa berkas dari perusahaan juga yang membuktikan kalau misalnya ya tenaga perusahaan ini atau badan hukum ini boleh nih merekrut tenaga kerja asing. Biasanya itu termasuk dari NIB-nya, dari izin usahanya, NPWP perusahaan, dan mungkin juga ya beberapa surat pernyataan lainnya gitu. Ya berkas-berkas administrasi lah. Saya juga kurang ingat apa saja yang diperlukan, tapi secara garis besar hal-hal seperti itu yang diperlukan. Biasanya berkas administrasi dari perusahaan sendirilah, legal dokumennya gitu. Terus kalau untuk kontrak kerjanya, biasanya prosedurnya itu sama dengan TKI kan? Dalam hal gimana ya? Bisa dijelasin nggak? Dalam hal lama jangka waktunya itu. Jangka waktu. Ya. Nah di sini pemberlakuan kontrak kerja ya. Nah di sini untuk tenaga kerja asing itu kita harus tahu status mereka. Jadi di sini mereka itu hanya diperbolehkan untuk bekerja secara waktu tertentu. Jadi mereka tidak bisa dipermanenkan di suatu perusahaan sebenarnya. Jadi di sini masalahnya berapa lama ya dari tanyanya? Ya. Di sini kita sebenarnya mereka waktu perjanjian kerja waktu tertentu itu diatur di Indonesia seperti apa? Begitu juga berlaku untuk tenaga kerja asing. Jadi di Indonesia kan memberlakukan waktu tertentu itu maksimal 2 tahun. Ya. Dengan perpanjangan 1 tahun. Lalu ada diperbolehkan untuk pembaharuan sekali untuk maksimal 2 tahun. Benar kan? Ya. Nah, hal itu juga berlaku untuk tenaga kerja asing. Jadi selama mereka bekerja di Indonesia, mereka tunduk ke hukum Indonesia. Seperti itu. Oke, kira-kira apa lagi? Berarti mereka itu nggak bisa jadi TKWTT? Ya, status mereka dari peraturannya itu juga dari awal sudah melarang mereka untuk menjadi tenaga kerja yang PKWTT. Karena itu sebenarnya banyak lagi tinjauan secara historis ya, yang bikin mereka tidak bisa bekerja secara permanen di Indonesia. Oke. Terus untuk mengapa lebih memilih TKA daripada TKI? Sebenarnya ini lebih ke kenapa kita mempekerjakan TKA bukan lebih daripada TKI. Karena memang di satu sisi itu kita melihat lagi dari segi, inilah yang maksud saya dari segi historisnya. Jadi di sini kita mau melihat dari sumber daya manusia. Dari segi sumber daya manusia itu kita bisa melihat kalau kita masih sedikit tertinggal dari negara-negara lain. Itu adalah suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi di sini yang menjadi permasalahan itu adalah kita membutuhkan sumber daya manusia untuk bidang ini misalnya. Untuk bidang engineer tadi saya sebutkan kan. Nah, jadi di sini kalau kita butuh seorang engineer di suatu perusahaan, tapi setelah mewawancarai beberapa kandidat walaupun mereka itu fresh graduate dari universitas terkenal di Indonesia, tapi kalau tidak cocok sebuah perusahaan pun tak bisa memaksakan. Benar kan? Ya. Nah, di posisi seperti itu, otomatis kita pasti harus juga ya kita tetap butuh orang ini gitu loh masalahnya. Nah, mau tidak mau kita tak bisa dapat di Indonesia. Solusinya adalah merekrut tenaga kerja asing. Gitu. Nah, tenaga kerja asing seperti apa? Itulah seperti yang saya jelasin di awal tadi. Dia harus memenuhi syarat, yaitu mereka harus punya latar belakang pendidikannya dan pengalaman minimal 5 tahun di bidang tersebut. Kalau mereka tak punya itu, mereka tak bisa masuk ke Indonesia. Seperti itulah. Makanya ini semua sudah adalah sebuah peraturan yang sudah saling mengikat lah istilahnya. Maka daripada itu, jadi ya kita bukan mau lebih mempekerjakan TKA daripada TKI, tapi karena memang kita membutuhkan keberadaan TKA ini seperti itu. Gitu. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti kalau misalnya TKA itu, dia bisa nggak? Misalnya TKA itu kan baru pengalamannya 4 tahun. Iya. Tapi dia udah jago. Tetap saja dari peraturannya ini sebenarnya meminta minimal 5 tahun. Jadi secara administrasi sudah tidak lengkap itu dan tidak bisa dilewat. Nggak lewat lah istilahnya. Jadi dari RPTKA pun itu sudah tidak bakal lewat. Gitu. Karena pemeriksaan dari RPTKA ini sebenarnya cukup ketat. Jadi
ada hal yang tidak cocok sedikit aja sudah langsung ditolak. Seperti itu. Oke. Itu sekian aja untuk Oke. talkshow kita hari ini. Oke. Oke. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Yes. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sama-sama dan semoga ilmunya bermanfaat dan pandemi ini segera berakhir untuk kita semua. Oke. Terima kasih. Yuk.